Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, baik hari ini, hari yang lalu, maupun di hari-hari berikutnya. Dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salawat serta salam dari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, demikian pula umumnya kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan agama Islam bagaikan sebuah pohon. Dan dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bahwasanya agama Islam itu bagaikan bangunan. Dari sana kita akan paham kenapa kita kadang sering mendengar penjelasan dari para ulama bahwasanya di antara bagian dari agama Islam kita ada hal-hal yang menjadi pondasi atau asasnya. Jadi karena memang Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya agama Islam yang tegak dengan kalimat syahadat ini bagaikan sebuah pohon. Masih ingat firman Allah tentang ini jamaah? Dalam surat Ibrahim ya. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah." Allah menggambarkan, Allah mengilustrasikan kalimat yang thayyibah, kalimat yang mana keislaman seseorang tegak di atasnya. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Bagaikan apa? Kasyajaratin thayyibah. Itu bagaikan pohon yang bagus, pohon yang kokoh. Ya, kalau kita nanam pohon, kita bilang pohonnya bagus, niscaya kondisinya subur. Dari akar, batang, sampai dilihat dari daun, apalagi buahnya, nampak baik. Ya, demikianlah gambaran agama Islam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, asluha thabit, ada akarnya, asalnya, asasnya,
yang kokoh mencengkram ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu nampak kelihatan di langit, kelihatan di permukaan. Makanya dalam kajian-kajian kita dahulu sering ya kita singgung bahwa ya Islam kita ini tidak hanya berkaitan dengan amalan hati yang tersembunyi, tapi juga amalan-amalan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sholat jamaah saja jamaah, ya. Bukan hanya kalau punya harta yang wajib dizakati dikeluarkan bagiannya, bukan itu saja, ya. Akan tetapi juga apa? Perihal tentang buah dari keimanan berupa pengamalan bagaimana interaksi kita sebagai orang yang telah berserah diri, orang yang telah menjadi muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia yang lainnya. Jadi itulah gambaran kalimat la ilaha illallah jika memang menjadi sebuah kalimat yang kokoh dalam diri seseorang. Jadi bukan hanya sebuah keyakinan yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi Allah sebutkan wa far'uha fis sama. Namanya menjulang ke langit, pasti setiap orang bisa menyaksikannya. Apalagi cuman orang-orang terdekatnya, misalkan tetangga, ya, tetangga, misalkan ada yang sakit, ya, berkat keislaman dia yang baik, dijenguklah oleh dia, ya, sebagaimana contoh keislamannya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian apalagi misalkan ada yang meninggal, ya meskipun kita mungkin nggak paham tentang kepengurusan jenazah, minimal kita ikut takziah, datang ke sana, ya, bukan apa? Bukan pura-pura nggak tahu, ya. Kadang kita ini, subhanallah, entah apa yang ada dalam diri kita, ya, kita lupa. Seakan-akan keislaman kita ini tidak perlu untuk ditampakkan. Ya meskipun selama ini kita tahu nggih, menampakkan keislaman kita, kualitas dari agama kita ini memang harusnya karena Allah, betul. Akan tetapi apa? Tidak hanya berkaitan semua ibadah antara kita dengan Allah saja. Demikian pula kalau kita interaksi dengan keluarga, dengan tetangga, ya, bahkan mungkin semakin baik kualitas keislaman seseorang, semakin tinggi menjulang pohon itu ke langit, maka orang-orang yang jauh pun akan mampu untuk menyaksikan dan melihat manfaat dari keislaman orang tersebut. Ya, itu teguran untuk kita. Jadi sebenarnya, ya, la ilaha illallah yang tertanam kuat di dalam hati kita itu mestinya nampak dan bisa disaksikan oleh manusia. Ya, seperti tadi, kalau Allah gambarkan menjulang ke langit, mestinya orang jauh saja bisa lihat. Apalagi orang-orang yang dekat. Maka ini apa? Isyarat untuk kita, ya. Jangan sampai kita apa? Pura-pura nggak tahu kalau misalkan ada satu dan lain hal yang mestinya bisa kita tampakkan, ya, kita apa? Buktikan kepada saudara-saudara kita, baik itu yang masih keluarga, tetangga maupun yang lainnya. Baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang bangunan bagaimana? Ya, sederhananya kalau yang kita singgung tadi dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, insyaallah semuanya hafal, ya. Rasulullah bersabda apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun. Berarti apa? Agama kita ini gambarannya seperti bangunan ini jamaah. Ya, ada bagian yang menjadi
pondasinya, ya. Ada yang dikenal dengan asasnya, atau misalkan kalau kajian kita berarti usulnya. Usul dalam bahasa Arab, ya? Bukan usul dalam bahasa Indonesia. Saya usul Ustaz, bukan. Ya, dan usul dalam bahasa Arab artinya apa jamaah? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa saja yang bagian yang lain itu dibangun di atasnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita bikin bangunan, kemudian di antara bangunan itu ada yang namanya apa itu? Cakar ayam, ya. Yang mana dari sana nanti tiang-tiangnya akan ditegakkan. Ya, kemudian semua bagian yang berada di atasnya pun akan ditopang olehnya. Maka itulah yang namanya asal. Ya, yang kita kenal dengan pondasi atau dasar atau asas dan yang semisalnya. Ya, demikian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang mestinya menjadi sesuatu yang paling kokoh, paling kuat. Makanya kalau kita ingat tentang syarah para ulama tentang hadis tersebut, ya, ala khamsin, di atas yang 5. Ini maksudnya apa Ustadz? 5 pondasi bisa. Atau dalam riwayat yang lain, mereka menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah 5 rukun. Dan kita tahu ya, bahwasanya rukun itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan darinya, dan itu sesuatu yang paling pokok, paling kuat. Makanya apa? Berarti ya, insya Allah malam hari ini dan besok pagi kajian kita ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgen, ya, hal-hal yang sangat mendasar, yang mana ya bagian keislaman kita yang nampak darinya ya akan dibangun di atasnya. Baik jamaah sekalian, ya, ini adalah 3 hal yang menjadi poin-poin yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Ya, yang kita kenal dengan apa? Dengan al-usul ats-tsalatsah. Ya, 3 pondasi. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembahasan kita kalau cuma 2 pertemuan berarti singkat saja. Pondasi pertama apa jamaah? Siapa yang ingat? 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa saja? Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, alias ma'rifatullah. Ma'rifah jamaah. Antum sudah sampai level mana? Masih syariat atau udah ma'rifat? Sudah ma'rifat belum? Sudah? Iya, kita kadang dengar istilah-istilah demikian. Tapi kita ingatkan lagi, ma'rifat yang kita maksudkan di sini bukanlah ma'rifat sebagaimana yang disalahpahami sebagian orang. Ma'rifat yang kita pelajari di sini adalah mengenal Allah yang membuat kita sadar tentang diri kita dan bagaimana kita harus bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada Allah yang kita maksudkan di sini adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita, ya. Kemudian apa? Kita sikapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana keagungannya. Bukan seperti sebagian orang yang ngakunya sudah ma'rifat kepada Allah, tapi semakin ma'rifat semakin enggak taat, ya. Semakin ma'rifat malah apa? Berani meninggalkan syariat. Ya, ini sebenarnya secara analogi saja sangat bertentangan dengan realita yang kita dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa sih muslim yang ditanya tentang siapa manusia yang paling kenal dengan Allah? Pasti jawabannya siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak sampai berlebih-lebihan.
Ya, beliau jalani hidupnya layaknya hamba manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tunaikan kewajibannya sebagai hamba bagaimana, dan beliau juga tunaikan kewajibannya sebagai manusia bagaimana. Ya, beliau tidak pernah mengklaim saya sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang tinggi, dengan ma'rifat yang paling tinggi, kemudian saya nggak wajib sholat lagi. Ya, seperti halnya sebagian orang yang beranggapan demikian. Ya, katanya apa? Sudah sampai mengenal Allah, sudah sampai makrifat, justru meninggalkan hal-hal yang Allah inginkan dari dirinya. Ya, itu kebablasan. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, siapa yang masih ingat bagaimana cara seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, biasanya secara sederhana itu disebutkan ustadz-ustadz ada dua. Ya, kira-kira yang dua ini apa? Masih ingat nggak jamaah? Masih ingat? Wah, lupa ya, belum buka catatan lagi. Yang pertama apa jamaah? Yang paling gampang. Ya, yang paling gampang. Meskipun misalkan antum dalam kondisi bahkan tidak bisa beli Al-Quran, ya, mungkin punya Al-Quran tapi nggak punya terjemahan, tidak dapat ustadz atau guru yang bisa ngajarkan makna dari Al-Quran, antum pun tetap bisa kenal Allah. Dari mana? Dari memperhatikan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Ya. Di dalam Al-Quran sering Allah ingatkan ini. Misalkan firman Allah dalam surat Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan seluruh langit dan bumi. Ya, waqtilafil laili wan nahari. Dan juga pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab. Ya, ada tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Jadi di antara modal yang sudah Allah berikan kepada kita jamaah, supaya benar-benar bisa mengenal Allah, sehingga kita ini sadar diri, sehingga kita ini bisa bersikap dengan tepat kepada pencipta kita, adalah dengan apa? Dengan memperhatikan apa yang Allah ciptakan, ya, dan kita bisa perhatikan entah dengan pandangan mata kita, dengan suara-suara yang indah yang bisa kita dengar, atau dengan indera-indera yang lainnya. Kita bisa lihat bagaimana Allah betapa sempurnanya dalam penciptaannya. Bahkan masih ingat ya, dalam Al-Quran Allah tegur kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan coba tuh lihat pada diri kalian sendiri. Masa kalian tidak memperhatikan? Ya, itulah cara pertama seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Maksudnya kenal gimana Ustaz? Kebayang jamaah. Misalkan kita lihat lautan, ya, tiap hari naik kapal, nyari ikan, ya. Kita bisa saksikan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan dengan segala yang terkandung di dalamnya. Nggak ada habisnya. Kita bahkan nggak pernah sengaja ngasih makan seperti ikan-ikan yang ada di tambak kita misalkan. Ya, tiap hari kita nyari ikan dapat. Allah kasih. Ya, kita nggak pernah mikirkan proses ini, nelurnya bagaimana, ngasih makannya gimana, tiba-tiba besar kemudian kena jala kita. Ya, kita tangkap, kita jual atau kita makan sendiri. Itu aja enaknya. Ya. Tapi apa? Ternyata apa? Kita melalaikan sesuatu yang sebenarnya bisa membuat kita semakin sadar tentang diri kita, bagaimana kita harusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita tahu subhanallah betapa kuasanya Allah yang telah menciptakan semua yang bisa kami nikmati ini. Ikan di lautan, airnya yang Masya Allah gak ada habisnya, ya. Dan semua tanda-tanda kebesaran Allah, niscaya kita akan semakin mengagungkan Allah. Gak mungkin kita sampai kepikiran untuk menyekutukan Allah. Makanya jamaah, di dalam Al-Quran, kalau antum perhatikan, di antara cara Allah menegaskan bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk disembah, caranya gimana jamaah? Adalah dengan menunjukkan kerububiyahannya. Ya, adalah dengan menunjukkan kerububiyahannya, kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah dalam segala perbuatannya. Ya, Allah tidak perlu penolong dalam menyediakan semua yang kita butuhkan. Allah nggak perlu sekutu dalam menciptakan apa yang Allah inginkan. Allah tidak perlu sekutu sama sekali dalam mengatur semua yang Allah miliki. Ya, ditambah lagi semua rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah bagi-bagi dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Ya, kadang kita bingung. Misalkan masih muda, bingung mau kerja apa. Alhamdulillah ada saja jalan yang Allah pertemukan. Ya, jadi jalur rezeki kita. Itu juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang luput dari ketentuan takdirnya. Maka apa jamaah? Ya sudah, kita nggak punya pilihan yang lain lagi kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu pengenalan minimal. Ya, karena dengan melihat keagungan apa yang diciptakan, niscaya kita akan tahu betul seberapa maha kuasanya zat yang menciptakan. Kayak gitu ya. Kayak antum misalkan kuliner aja jamaah. Ya, antum kuliner aja. Masya Allah. Ya, kalau ketemu dengan menu yang cocok luar biasa, nyamannya Masya Allah. Ini kokinya siapa? Kan gitu. Ya, dengan merasakan sesuatu yang remeh, cuman sekedar sepiring apa yang dihidangkan kepada kita, kita hendak bertanya-tanya, ini yang masak siapa ini? Ya, kalau misalkan besok lewat sini lagi, insya Allah mampir lagi. Pengen tahu siapa yang punya warung, Masya Allah. Ya, sampai mungkin nanya-nanya, ya kalau orangnya terbuka, ya resepnya apa ini, masak apa ini, Masya Allah. Ya, hanya sekedar dengan merasakan sebuah menu yang dihidangkan kepada kita, kita hendak mengenali siapa yang memasaknya, ya, siapa yang mengolahnya, kan gitu. Apalagi setiap hari kita dihadapkan dengan segala hal yang jauh lebih besar kadar nikmatnya dibandingkan dengan seporsi makanan. Makanya apa? Kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang menciptakan kita, yang menciptakan semua yang Allah lihat diperlukan oleh kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita pun akhirnya bisa sadar diri. Oh, ternyata saya ini selama ini bukan apa-apa. Saya hanya hamba Allah, saya punya kewajiban terhadap pencipta saya yang maha kuasa. Ya, dari sana jembatan kita bisa mengenal Allah yang pertama. Yang kedua ya tadi jamaah, ya, dengan mentadabburi ayat-ayat syar'iyah. Ngaji, ya, jangan sekedar bunyi, ya. Alhamdulillah memang sekarang nih Masya Allah
Di mana-mana kajian tahsin, ya, perbaikan bacaan Al-Quran, ngajinya orang udah bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, sebagaimana dinukilkan para salaf dahulu, beliau mengingatkan, atau Hasan Al-Basri kalau nggak salah, ya, mengingatkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini agar kita amalkan. Ternyata di zaman beliau dapati sebagian orang menganggap pengamalan Al-Quran itu sekedar dengan bacaan. Jadi ini salah paham. Memang betul di antara bentuk pengamalan Al-Quran adalah dengan mentilawahnya, ya, dengan membacanya sebaik-baiknya, menunaikan hukum-hukum dan juga hak-hak hurufnya sebaik mungkin. Betul. Akan tetapi jangan lupa, ya, Al-Quran ini adalah wasilah kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, dari sana pula kita bisa mengenal Allah. Karena tidak ada satupun kita yang pernah berjumpa melihat Allah. Maka mau tidak mau, orang yang gak pernah ketemu, dia hanya bisa tahu dari mana? Dari kabar yang valid yang sampai kepada dia. Dan Al-Quran itu tidak terragukan lagi, ya, tidak terelakkan lagi kevalidannya, ya. Mutawatir sudah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Dari sanalah kita akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Jadi besok lagi kalau kita ngajinya selama ini kok cuman baca-baca teksnya saja, ya, jangan lupa ditambahi, ya. Ditambahi dengan membaca terjemahannya. Dan terjemahan itu, ya, sebenarnya adalah sebagian dari tafsiran Al-Quran dari para ulama yang diringkas, ya, diambil poinnya sehingga jadi sederhana dan bisa kita pahami dengan mudah. Demikian jemaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di antara yang disinggung oleh para ulama, kita pun bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan merenungkan taufik Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan merenungkan taufik Allah yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Maksudnya apa, Ustaz? Kadang jamaah, ya, kita ini sadar betul. Kita ini misalkan Masya Allah sama-sama kerja jadi pegawai di sebuah perusahaan misalkan, ya. Atau misalkan kita seperti tadi sama-sama nelayan misalkan. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya kepada hambanya yang tidak Allah berikan kepada kita. Padahal bahkan kadang kita saksikan ada saudara kita, kawan kita ini secara ekonomi lebih susah. Tapi dia ini lebih ringan tangannya untuk membantu orang lain. Ini salah satu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya, kita ini ngerasanya lebih banyak duitnya. Tapi ternyata apa? Gak lebih dermawan dibandingkan dengan saudara kita tadi. Kita ngerasa lebih lama ngajinya. Tapi ternyata dalam pengamalan kita, ya, kita lebih lemah dibandingkan semangat orang-orang yang baru ngaji. Demikian. Padahal di balik itu jamaah, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa membolak-balikkan hati seorang hamba. Ya. Dari sana kita tahu bahwasanya Masya Allah, Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan apa saja yang Allah kehendaki, ya, dan memberikan pelajaran bagi kita agar kita ini semakin sadar diri sebagai hamba Allah yang lemah, yang fakir terhadap taufiknya. Karena apa? Ya kayak tadi contohnya. Kita ngerasa lebih lama ngaji, lebih berilmu, mungkin Masya Allah yang lain awam kita dipanggil ustadz, kita sudah punya kesempatan untuk kuliah, belajar agama, ternyata kita kalah dalam masalah
Pengamalan-pengamalan yang sederhana. Itu sebenarnya apa? Salah satu cara Allah menegur kita agar kita apa tadi? Sadar tentang kelemahan diri kita dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sana kita bisa kenal Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang Allah kehendaki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga apa jamaah? Kita tidak sampai menyombongkan diri, ya, tidak sampai merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah itu faedahnya kalau kenal Allah, ya, kenal Allah akhirnya sadar diri, akhirnya kenal dengan diri sendiri. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian poin berikutnya, antum mau yang mana dulu? Kenal Allah sudah nggih, kita singgung secara singkat gitu aja ya. Kalaupun hendak pembahasan yang lebih panjang, Masya Allah, kitab-kitab tentang syarah usul tsalatsa itu banyak. Ya. Yang kedua, antum mau yang mana dulu? Kenal agama Islam atau kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu? Mana yang hendak kita bahas? Yang mana jamaah? Kenal Nabi lah, kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ya bahwasanya 3 poin ini adalah 3 poin yang disebutkan oleh para ulama ya tentang pertanyaan para malaikat saat kita nanti telah dikuburkan. Ya kalau hadisnya diantaranya adalah kisah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, beliau berangkat membawa jenazah salah satu sahabat Ansor untuk dikuburkan. Ternyata sesampainya di pekuburan, liang lahatnya belum selesai digali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk termenung bersama para sahabatnya. Beliau pegang sebatang kayu sambil menggambar di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, ya, agar para sahabat berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur. Ya, demikian. Kemudian dalam riwayat Jarir disebutkan bahwasanya ya orang yang telah dikuburkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat didatangi malaikat akan ditanya tentang 3 hal ini, tentang siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Saat itu adalah saat di mana orang-orang yang mengiringinya telah pergi. Dan Allah Maha Kuasa memperdengarkan langkah kaki terompah orang-orang yang sebelumnya mengiringi jenazah tersebut. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetap ingat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang Maha Kuasa memperdengarkan siapa saja di alam kubur tentang apa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, wa ma yastawil ahya'u walal amwat, dan tidaklah sama yang masih hidup dengan yang telah meninggal. Innallaha yusmi'u may yasha, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memperdengarkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mampu membuat orang yang sudah di dalam kuburan mampu mendengar. Jadi Nabi Muhammad gak punya kuasa untuk membuat orang yang sudah dikuburkan untuk bisa mendengar apa yang ada di alam dunia, ya. Tapi Allah yang kuasa. Di antara yang Allah akan perdengarkan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah langkah kaki orang yang sebelumnya mengiringi jenazahnya. Baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kira-kira jamaah? Ya, mau tidak mau, kalau kita hendak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan mempelajari sirahnya, ya, mempelajari seluruh
perjalanan hidup beliau yang terdapat di dalam sunnah-sunnahnya, baik berkaitan dengan ibadah beliau, ya, berkaitan dengan akhlaknya beliau, berkaitan dengan fisik beliau. Nah, atau yang lain, ya, kalau ibadah misalkan mencakup tentang interaksi beliau dengan sesama, bagaimana dakwahnya beliau, bagaimana beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Tadi kita sudah singgung bahwasanya di antara yang harus kita kenali dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana beliau ibadah. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum misalkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, khudhu anni manasikakum. Contohnya manasik haji contohnya, ya. Ambillah dariku ritual metode beribadah manasik kalian, ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil, sedangkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Ya, demikian itu kalau berkaitan dengan ibadah. Kalau akhlak bagaimana? Kalau akhlak minimal kita sadar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan kita, ya, kita tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Rasulnya sebagai apa? Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kita. Kita siapa? Siapa yang pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Bagi orang yang punya ciri-ciri ini. Yang pertama apa? Yarjullah. Dia berharap perjumpaan yang indah dengan Allah. Ya, dia berarti apa? Beriman kepada hari akhir. Dia berharap nanti kembali kepada Allah dalam kondisi sebaik-baiknya. Ya, wal yaumal akhirah. Dia juga berharap hari akhir yang baik. Ya, dan dia banyak berzikir mengingat Allah. Baik. Ya, kalau tentang akhlak Nabi tentunya panjang pembahasannya, ya. Secara singkat disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya, kalau antum pengen tahu akhlaknya Nabi, baca Al-Quran, ya. Kemudian lihat penjelasannya, tafsir dari hadis-hadis Nabi tentang ayat ini, ayat itu, atau contoh misalkan yang pernah kita singgung tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu diantara yang paling ringkas tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang dari diri kalian, sama-sama manusia juga kayak kita jamaah. Ya, tapi sifat beliau apa? Beliau ini orang yang gak tegaan. Berat sekali apa yang membuat kalian berat. Makanya agama Islam ini sebenarnya agama yang ringan. Sudah sering kita ingatkan itu. Ya, beliau orangnya semangat sekali untuk mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Gak kayak kita, ya, nafsi aja. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja kebaikan yang beliau bisa usahakan, beliau akan usahakan. Ya. Itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat penuh belas kasih dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, sudah adzan ya? Nah, adzan dulu. Nanti insya Allah kita singgung dikit tentang sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah kita singgung tadi, beliau adalah manusia biasa. Sebagaimana sering ya kita baca dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Akan tetapi diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan yang hak bagi kalian hanyalah satu. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia biasa, yang beda adalah kerasulannya. Makanya dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Walakin innama ana basyarum mithlukum." Akan tetapi aku ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ini jawaban Rasul tatkala beliau pernah lupa ya antara sholat zuhur atau sholat asar kemudian kurang rokaatnya. Ya, diingatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bersabda, "Walakin innama ana basyarum mithlukum." Akan tetapi aku ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa. Ya. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau misalkan aku lupa, maka tolong ingatkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Demikian. Atau kalau kita perlu ditambahi lagi, diingatkan tentang orang-orang yang tanya kepada istri-istri Nabi mengenai bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mereka meremehkan ibadahnya, ya, dan mereka bertekad untuk sholat malam terus, nggak pakai tidur, ya, untuk ibadah terus, nggak mau nikah, ya, dan di antara mereka ada juga yang mereka puasa terus maunya, nggak mau makan sama sekali di siang harinya. Masya Allah ya, macam malaikat sudah. Tiap hari ibadah nggak ada putusnya. Siangnya puasa terus, malamnya sholat malam terus, nggak pakai tidur jamaah. Ya, kemudian nggak mau ngelirik perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian marah dan mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya saya ini orang yang paling takut, akhsyakum lillah wa atqakum lah, kan gitu. Nabi kemudian menyampaikan di hadapan para sahabatnya dengan tegas, aku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Dan aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ya sholat, saya ya tidur, saya puasa, saya juga makan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dengan tata cara beragama diriku yang seperti ini, maka bukan bagian dari golonganku. Ya, itu bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia biasa. Makanya kalau kenal Rasul nggak mungkin, ya, kalau kenal dengan benar nggak mungkin akan mendudukkan Rasulullah layaknya Tuhan. Nggak mungkin melebih-lebihkan Rasulullah seakan-akan Rasulullah memiliki keistimewaan layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anggapan orang, ya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tahu perkara gaib semuanya. Ada yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmunya meliputi ilmu tentang apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, ini berlebih-lebihan dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian di antara yang harus kita ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sampaikan hadisnya riwayat Muslim, adalah Nabi ini orang yang terjaga nasabnya, orang yang mulia nasabnya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memilih Kinanah dari anak keturunannya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan kemudian Allah memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah ini. Ya, wastafa Bani Hashim min, atau wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Hashim dari kalangan keturunan Quraisy. Wastafani, atau wastafani min Bani Hashim. Dan kemudian Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Jadi semuanya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya Nabi terlahirkan ke dunia. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting tidak kita tahu fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Penting tidak? Tadi kan tahu ibadahnya penting, tahu akhlaknya penting. Sekarang pertanyaan, kenal ciri fisiknya Nabi ini penting atau tidak? Penting, ge? Penting. Ya, karena dari sana kita kita bisa benar-benar mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nggak dikibuli setan. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa saja
yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Karena apa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan itu enggak bisa menjelma menyerupai wujudku. Bisanya cuma apa? Nipu, ya. Mewujudkan dirinya dengan wujud-wujud yang lain, kemudian ngaku nabi. Ya, makanya nggak heran kadang kita pernah dengar cerita orang, oh Ustaz, saya pernah Ustaz ketemu di dalam mimpi itu orangnya tinggi, ya, kemudian pakaiannya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Itu Rasul kah? Itu Nabi kah Ustaz? Ya, maka jawabannya apa? Nabi Muhammad atau bukan? Bukan. Ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia ngaku bahwasanya yang nongol itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Misalkan contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah meninggal dunia dan jumlah ubannya dihitung oleh para sahabat itu enggak lebih dari 20 helai jemaah. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ubannya cuma 20 lembar saja. Jadi mustahil kalau misalkan ada yang datang ya ngaku Nabi kemudian apa? Rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua, mukanya putih sampai kada kelihatan. Ya demikian. Baik jamaah sekalian, beliau fisiknya masya Allah. Dipuji oleh para sahabat, ya para sahabat begitu cinta kepada Nabi SAW, ya sampai mereka mengatakan Nabi itu ajmalun nas, orang yang paling tampan. Ya, kemudian di antara yang disebutkan oleh mereka, jenggotnya Nabi itu tebal, jenggotnya Nabi itu tebal. Nah, makanya kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Nabi itu kana katsira sya'ril lihyah. Ya, rambut jenggotnya ini banyak. Ya, makanya Nabi kalau wudhu itu kadang sampai apa? Ya, mengkhususkan mengambil air dengan telapak tangannya untuk membasahi bagian bawah dagunya. Dan beliau suka menyela-nyelai jenggotnya karena lebat jamaah. Ya, jadi mulai sekarang jangan sampai kalau lihat orang jenggotan kemudian ya sinis. Karena apa? Ya itu adalah rambut atau bulu yang dulunya juga rambut semisal ini pernah tumbuh di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak hanya membiarkannya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kita untuk membiarkannya. Ya, jadi jangan sampai ada yang fobia dengan jenggot. Ya, dulu jenggot itu juga tumbuh di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi biarkan, ya, Nabi biarkan tumbuh sebagai jati diri seorang yang beriman. Baik, wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu wajahnya Nabi kayak apa? Kira-kira kalau misalkan pian ditanya, Pak, orang yang ganteng itu mukanya kayak apa? Ya, oh kotak-kotak Ustaz. Ya, oh mukanya oval Ustaz. Wah, ini lain-lain selera orang. Ya, tapi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya wajah beliau itu kal qamar, seperti rembulan. Saat itu ditanyakan kepada salah satu sahabat, apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Ya, seperti pedang. Oh tidak, wajah Nabi itu seperti rembulan. Dalam riwayat Muslim disebutkan kasyamsi wal qamar, ya, seperti matahari atau seperti rembulan. Wa kana mustadiran, bulat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cenderung bulat jamaah. Ya, jadi kalau datang ke mimpi pian ada orang mukanya masya Allah ganteng, tapi apa? Mukanya kotak-kotak, mukanya berkarakter, mukanya apa? Ya, tidak seperti rembulan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bahagia bisa bercahaya jamaah. Ya, bisa bercahaya. Kayak muka kita. Kalau ketawa, kalau lagi senang makin suram gitu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tebal, ya. Bibir beliau itu cenderung lebar, ya, nggak kecil, nggak seperti ya. Mungkin kalau kita kecil-kecil kan, nggak seperti itu, ya. Jadi masya Allah, bibir beliau berkarakter, ya, tebal dan nggak kecil. Mata beliau putih, maksudnya bagian yang putih ya tentunya ya. Kalau bagian yang hitam ya hitam juga. Dan lebar, cenderung lebar. Jadi apa? Berkarakter juga mata beliau, masya Allah. Kayak lihat Bini Pian kan, biasanya kalau misalkan matanya rasanya kurang lebar digambar kan gitu. Ya digambar tambahin apa? Pensil di sininya. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mata beliau juga cenderung berkarakter lebar. Nah, antum bisa lihat ya dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Samurah, itu dhali al-fam. Dhali al-fam itu berarti bibirnya lebar, ndak kecil, ya, ndak sempit. Kemudian ashkalal ain, ya, mata beliau bagian putihnya putih sampai kalau ada urat kemerahan itu kelihatan, ya. Kemudian manhusal aqibain, disebutkan juga dalam riwayat ini bahwasanya tumit beliau itu bukan tumit yang besar, yang tebal banget, tidak. Tapi apa? Manhus di sini daging pada tumitnya itu tidak seberapa banyak. Nah, baik. Tadi kita sudah singgung bahwasanya ubannya Nabi waktu meninggal tidak sampai 20 helai. Ya, itu berdasarkan hadis riwayat Muslim juga. Baik. Kemudian yang berikutnya kita singkat-singkat saja. Kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Nabi ini kira-kira warna kulitnya seperti apa? Putih, ya? Nggih. Tapi putihnya itu tidak putih sekali, tidak. Bahkan Abu Hurairah mengatakan putihnya itu susah digambarkan, sampai seperti putih yang disepuh keperakan. Kebayang antum? Ya. Kemudian apa? Dalam riwayat yang lain, contoh nggih kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharal laun, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna kulitnya putih, ya, rata. Kemudian apa? Kalau beliau berkeringat, masya Allah, keringat beliau yang netes itu bagaikan mutiara yang berguguran, mutiara yang berjatuhan, ya. Kemudian disebutkan pula bahwasanya kalau beliau berjalan itu idza masya takaffa'a, ya, beliau jalannya itu tegak, jemaah. Enggak kayak kita misalkan jalannya, ya, kayak enggak punya semangat gitu kan, atau telat kajian. Ya, demikian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan itu jalannya tegak. Seperti dalam riwayat yang lain disebutkan seperti orang yang menuruni tangga. Ya, orang yang menuruni tangga. Baik. Nah, kemudian kata Anas bin Malik, wala masastu dibajatan wala hayratan alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh selembar sutra pun, mau sutra yang mewah atau sutra standar, yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan telapak tangan beliau ini tebal, tangan beliau ini berisi. Tapi ternyata jamaah, ya, telapak tangan beliau ini lembut sekali, masya Allah. Coba cek jangan. Ya. Baik. Kemudian wala syamamtu miskatan wala ambaratan atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mencium aroma wewangian apapun yang lebih harum dibandingkan dengan aroma tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan bayangkan aroma tubuh pian, ya, lain. Sudah gitu aja. Baik, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian, ya, karena wanginya kita tahu ya, sampai apa kata Anas bin Malik, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, Ummu Sulaim ngapain? Ngambil botol, ya, supaya apa? Bisa nampung keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi tidur siang, ya, ditampung keringatnya oleh Ummu Sulaim. Kemudian tatkala bangun ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Kami mau jadikan ini sebagai parfum wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Coba pian ya, kalau guring keringetan atau ngiler ditampung kayak apa baunya? Lain lah. Baik. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wajah Nabi atau kulit Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak putih sekali dan tidak pula gelap, ya. Sebagian mengatakan putihnya kemerahan. Nah, baik. Bagaimana perawakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kira-kira Nabi orangnya tinggi gak? Kayak tadi kan ada yang ngaku pernah mimpi ketemu orang tinggi sekali, Ustaz. Ya, orangnya tinggi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam perawakannya bagaimana jamaah? Sedang, betul. Nabi itu kalau di kalangan orang Arab, ya, laisa bitawilil ba'in. Tingginya tidak tinggi sekali, walal qasir, ya tidak pula apa? Pendek. Ya, jadi Nabi perawakannya itu sedang-sedang. Kira-kira kalau standar orang Arab ini tingginya berapa ya? 180. Oh, tinggi sekali itu, Pak, masih. Ya. Enggak tinggi banget, enggak pendek banget. Wallahu a'lam. Ya, sedang pokoknya. Baik. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini orangnya aktif dan beliau juga Masya Allah perawakannya bagus. Makanya kata Barra bin Azib beliau mengatakan Rasulullah SAW itu marbu'an. Ya, marbu' itu maksudnya adalah perawakannya sedang. Ya, ba'ida ma bainal mankibain. Masya Allah, pundaknya bidang. Ya, pundaknya bidang. Bukan seperti kita tadi ya. Kayak gini itu kan ya, tapi apa? Masya Allah, ba'ida ma bainal mankibain. Nah, jauh jarak antara pundaknya. Berarti apa? Masya Allah ya, dadanya lah lapang bidang. Nah, itu nggak pakai fitness itu jemaah. Ya memang udah bawaannya Allah ciptakan demikian, Masya Allah. Ya, baik. Kemudian rambut beliau disebutkan bahwasanya apa? Kana lahu sya'run yablughu syuhmat atau syahmata udhunihi. Rambut beliau ini bagian sampingnya kalau beliau nyisirkan kanan dulu, kemudian kiri. Nah, panjangnya itu mencapai ujung daun telinganya. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Tirmidzi bahwasanya lahu sya'run yadribu mankibaih. Rambut beliau ini pernah panjang sampai menjulur ke pundaknya. Coba di sini, siapa yang rambutnya gondrong? Ya, tidak ada ya. Tadi kira preman, gitu kan. Dan itu memang apa? Jamaah kebiasaan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya diwajibkan atau dianjurkan untuk gondrong, untuk memanjangkan rambut. Nah, baik. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain rambut Nabi itu disebutkan bahwasanya rambutnya bergelombang. Ya. Tidak al-ja'dul qatat, bukan rambut yang keriting, bukan. Tapi apa? Bergelombang, tidak pula lurus sekali macam diri bonding katanya ya. Demikian. Jadi Nabi SAW kadang berambut panjang dan rambutnya bergelombang. Tidak keriting, tidak pula lurus sekali. Nah, di pundak beliau sebagaimana kita ingat kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Di pundak beliau ini ada tanda kenabian sebesar telur burung merpati. Ya, dan warnanya samar. Antum kalau mau ingat kisah Salman Al-Farisi baca sendiri ceritanya, ya, Masya Allah, insya Allah akan menambah keimanan antum insya Allah. Ya, kalau lagi futur coba baca kisahnya Salman Al-Farisi. Ya, berapa kali beliau hijrah, ya, bagaimana perjuangannya sampai akhirnya bisa ketemu Nabi, ya, dites semua ciri kenabiannya, akhirnya yang terakhir apa? Bisa melihat tanda kenabian Rasul Shallallahu alaihi wasallam di pundaknya, langsung dipeluklah beliau atau langsung beliau peluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil menumpahkan air matanya. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita singgung tadi, tangannya Nabi ini bukan tangan yang kelihatan kurus kayak kita, tangannya berisi jamaah. Ya, Masya Allah, berotot beliau. Ya. Padahal apa? Ya tadi nggak punya barbel di rumah, nggak seperti kita sekarang. Ya.
Tapi ini isyarat juga bagi kita nggih, supaya nggak malas-malasan ya, supaya apa? Jaga kesehatan. Nah, baik. Anas bin Malik mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi itu dhahmal yadain, kedua tangan beliau berisi, besar bahkan ya, ototnya besar ya. Kayak kita ya, krempeng gini bukan ya. Kemudian apa? Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidak keriting, tidak pula lurus ya, tapi bergelombang. Baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah ya, banyak ciri-ciri tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga persendian beliau. Nah, sendi-sendi beliau ini nampak berkarakter besar dan kepala beliau juga berkarakter besar. Enggak seperti sebagian orang yang mungkin kepalanya menyusut, bukan ya. Kepala beliau bulat dan cenderung berkarakter. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek. Telapak tangannya itu tebal. Demikian pula telapak kakinya. Ya, dhahmur ra'si, kepala beliau nampak besar. Ya, tidak seperti halnya orang-orang yang mungkin ada masalah dalam fisiknya. Dhahmul karadis. Dhahmul karadis ini kata para ulama artinya persendian atau tulang-tulang persendian beliau itu juga kelihatan besar. Masya Allah. Jadi kalau kata orang Jawa itu balungannya gede. Ya, alias apa? Tulang-tulangnya besar. Nah, baik ikhwas sekalian, beliau juga tawilul masrubah. Ya, rambut yang tumbuh apa? Di dada beliau panjang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, dadanya berbulu. Ya, ditumbuhi rambut di bagian dadanya sampai kelihatan panjang gitu ya. Nah, bukan panjangnya itu gondrong, bukan, tapi apa? Tumbuhnya ini memanjang. Nah, idza masya takafa'a takafu'an ka'annama yanhattu min sabab. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi itu kalau berjalan beliau jalannya tegap. Ya, seakan-akan orang yang sedang menuruni tangga. Ya, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Anas, ya Nabi itu kalau pernah ya didapati pakai pakaian yang warnanya merah. Ya, seperti pakaian dari Yaman dahulu yang warnanya merah bergaris, ya, beliau itu Masya Allah cakepnya luar biasa. Masya Allah ya. Semoga kita bisa ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jamaah ya. Entah Allah izinkan berjumpa dalam mimpi atau nanti berjumpa dengan Nabi ya saat telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sedikit yang bisa kita singgung tentang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita punya modal ya, supaya kalau mimpi ketemu seseorang yang ngaku Nabi ya tidak ditipu setan. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.